Salam jumpa kembali adik-adik. Semangat belajar di rumah, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Adik-adik, sudah lama adik-adik berada di rumah. Tetaplah bersemangat dalam belajar. Hari ini, sebagaimana ini adalah pertemuan yang keempat dalam pembelajaran klasifikasi makhluk hidup, ya, ini adalah pertemuan yang terakhir. Ada begitu banyak makhluk hidup, beraneka ragam, dan kita sudah mempelajari tentang kingdom, berbagai macam makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dan hari ini, seperti apa makhluk hidup itu dilakukan proses penamaan. Kita akan belajar khusus hari ini tentang klasifikasi makhluk hidup, tapi bagaimana cara memberikan nama pada suatu makhluk hidup yang menggunakan kunci determinasi. Karena itu adik-adik, mari bersama Pak Guru kita pelajari klasifikasi makhluk hidup berkaitan dengan bagaimana menggunakan kunci determinasi. Nah, adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Untuk pertemuan yang keempat, kita masih bicara tentang klasifikasi makhluk hidup. Dalam pertemuan ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah mempelajari materi hari ini, adik-adik dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Nah, prinsip klasifikasi yang dimaksudkan adalah teori yang berdasarkan teori Carolus Linnaeus yang dikenal dengan binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda, di mana setiap makhluk hidup itu akan diberi nama dengan dua suku kata. Sesungguhnya apa tujuan dari klasifikasi makhluk hidup? Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah satu, untuk mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Adik-adik, kita tahu bahwa di lingkungan hidup kita ada begitu banyak keanekaragaman makhluk hidup yang sulit untuk kita kenal. Nah, ini kalau tidak diberi nama atau tidak dikelompokkan maka akan sulit untuk kita pelajari. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk manusia. Yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Nah, mari kita lanjutkan bagaimana pemberian nama atau yang diistilahkan binomial nomenklatur untuk makhluk hidup yang ada. Tentunya ada aturan-aturan. Nah, tata cara itu mari kita pelajari. Yang pertama, terdiri dari dua suku kata menggunakan bahasa Latin. Setiap makhluk hidup tentunya untuk setiap daerah ada penamaan sesuai dengan daerah di mana makhluk hidup itu ada. Tetapi juga ada bahasa nasional, namun itu hanya diketahui oleh negara, dan kalau untuk bahasa daerah ya khusus untuk daerah di mana makhluk hidup itu ada. Tetapi secara internasional agak sulit, maka mesti digunakan salah satu bahasa agar bahasa itu menjadi bahasa ilmiah yang mudah diketahui oleh semua orang di muka bumi ini. Bahasa itu adalah bahasa Latin. Yang kedua, kata pertama adalah genus, dan kata kedua adalah spesies. Kita contoh jagung, ya, jagung dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa ilmiahnya adalah Zea mays. Dalam bahasa ilmiahnya adalah Zea mays. Ini ada suku kata yang pertama adalah genus, dan suku kata yang kedua adalah spesies. Yang ketiga, nama yang ditulis tegak. Jadi jika ditulis tegak itu harus digarisbawahi, sedangkan kalau dicetak miring itu tidak. Contoh ini, Zea mays, kalau ditulis tegak maka perlu digarisbawah, sedangkan kalau dicetak miring ini tidak perlu.
Aturan yang keempat, huruf pertama, kata pertama ditulis dengan huruf kapital, sedangkan yang lainnya ditulis dengan huruf biasa. Adik-adik perhatikan di sini, Zeamais, huruf pertama Z ini ditulis dengan huruf kapital, sedangkan yang lainnya ditulis dengan huruf biasa. Aturan yang kelima, jika pemberian nama lebih dari 2 suku kata. Jadi jika pemberian nama lebih dari 2 suku kata, maka kata kedua dan ketiga harus digabungkan. Ini gambar dari bunga kembang sepatu. Dalam bahasa Latinnya dikenal dengan Hibiscus rosa sinensis. Nah, di sini ada 3 suku kata, Hibiscus rosa sinensis. Maka suku kata yang kedua dan ketiga ini harus digabungkan sesuai dengan aturan yang kelima. Maka penulisannya adalah Hibiscus rosa sinensis, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal bunga kembang sepatu. Yang keenam, aturan yang keenam, untuk nama penuh ditulis dengan singkatan pada bagian akhir nama. Ya, contoh Orisa Sativa, Orisa Sativa L. Apa arti dari lambang L? L artinya Linus di sini. Jadi nama orang itu misalnya Linus, penemu atau yang memberi nama Latin pada padi, maka di sini ditulis Orisa Sativa L. L itu dibaca Linus. Nah, sekarang dalam kaitan dengan klasifikasi menurut Linus, kita coba sandingkan ada 2 makhluk hidup, ayam peliharaan dan juga ada bebek. Sesuai dengan urutan takson, kita perhatikan di sini. Takson yang paling tinggi adalah kingdom atau kerajaan. Kali lalu kita pelajari ada 5 kingdom ya, ada 5 kingdom. Salah satunya adalah kingdom animalia atau kelompok hewan. Maka ayam termasuk kelompok hewan, dan juga untuk bebek itu termasuk dalam kerajaan hewan. Maka di sini ayam dan bebek sama-sama kingdomnya adalah animalia. Yang berikut filum. Untuk ayam, filumnya adalah itu chordata, sedangkan untuk bebek juga filumnya chordata. Kenapa? Berarti di sini memiliki kesamaan ciri nih. Sama-sama bertulang belakang. Ayam punya tulang belakang, bebek juga punya tulang belakang. Yang berikut kelas. Dalam kelompok ini ayam dinyatakan sebagai aves, bangsa burung. Lalu bebek juga sama, dinyatakan sebagai bangsa burung. Kenapa? Karena punya sayap, dapat terbang. Bebek dan ayam dapat terbang, maka dua-dua masuk dalam kelas aves. Kemudian yang berikut, nah di sini kita mulai lihat ada perbedaan. Ayam itu termasuk dalam kelompok Galliformes, sedangkan bebek itu Anseriformes. Salah satu contoh yang paling kecil untuk kelompok ayam misalnya ada jengger ya, ada jengger, ada pial. Nah ini pada bangsa bebek tidak ada. Ini yang membedakan. Nah di sini mulai ada perbedaan antara ayam dan bebek. Kemudian familia untuk ayam adalah Phasianidae dan untuk bebek adalah Anatidae. Yang berikut untuk genus ayam adalah Jalus, sedangkan untuk bebek genusnya adalah Anas. Spesies untuk ayam adalah Jalus, dan spesies untuk bebek peliharaan adalah Anas latyrinthus. Nah, di sini ada subspesies. Kenapa? Karena ada begitu banyak ayam yang ada di sekitar kita. Bebek pun demikian. Maka subspesies dari ayam adalah Jalus domesticus. Ini karena ayam peliharaan. Kemudian untuk bebek subspesiesnya adalah Anas latyrinthus domesticus. Nah ini kalau kita lihat berarti mulai dari ordo sampai dengan subspesies ini mulai bicara tentang ciri yang membedakan antara ayam dan bebek. Sedangkan kelas hingga kingdom ini memiliki kesamaan ciri. Mari kita lihat juga kunci menyangkut kunci determinasi ya.
Oke. Untuk proses penamaan, ya, untuk proses penamaan sesuai dengan takson yang tadi sudah kita lihat, itu menggunakan kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi adalah pasangan siri pernyataan yang mendeskripsikan karakter fisik berbagai macam makhluk hidup. Ini artinya menunjukkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Contoh, ini ada 6 hewan yang coba Pak Guru tampilkan. Di sini ada laba-laba, ada tungau, ada kalajengking, ada ini kaki 1000, ada kutu anjing, ada lipan. Nah, dari 6 jenis hewan ini, coba kita menggunakan kunci determinasi. Bagaimana caranya agar menemukan nama-nama dari hewan ini? Perhatikan baik-baik ya. Ini tabel contoh kunci determinasi untuk hewan. Perhatikan, di sini ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Nah, masing-masing langkah memiliki ada 2 sub ya. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B. Mari kita perhatikan bagaimana menggunakan kunci determinasi ini. Harus dimulai dari langkah pertama. Misalnya 1A memiliki kaki kurang dari 10. Memiliki kaki kurang dari 10. Kita coba untuk hewan ini. Memiliki kaki kurang dari 10. Apa benar hewan ini kakinya kurang dari 10? 1, 2, 3 kali 2, karena ini berarti 3 pasang, berarti jumlahnya 6. Oh iya, berarti kaki kurang dari 10. Kalau kaki kurang dari 10, di sini disuruh lanjutkan ke langkah kedua. Jadi ikut perintah ya, adik-adik ikut perintah. Kalau di sini misalnya di B, maka lanjutkan ke langkah 3. Yang 2 jangan dibaca lagi, karena perintahnya suruh ketiga, berarti langsung di bawah sini ya. Sekarang kita coba lihat untuk hewan yang satu ini. Lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua, 2A, memiliki satu bagian tubuh yang berbentuk oval. Apa ini cocok? Tidak. Coba kita lihat di sini. Ini badannya, ini berbentuk oval. Kemudian kepalanya juga ini berbentuk oval. Kalau demikian bukan 1. Ini jumlahnya ada 2. Maka untuk pernyataan di 2A tidak cocok. Lebih cocok pada 2B, memiliki 2 bagian tubuh yang berbentuk oval. Lalu kita lihat ke kanan, ini bagian bawah ya, ini karena 2B. Lanjutkan ke langkah 5. Kalau memang tadi cocok langkah 2A, maka dia ke langkah 4. Tapi di sini karena tidak cocok 2A, maka kita lihat lagi ke 2B. Oh, cocoknya di 2B. Lanjutkan ke 5. Kalau lanjutkan ke 5, yang 4, 3 tidak perlu dibaca karena disuruh langkah ke-5. Maka kita perhatikan langkah kelima, memiliki cakar penjepit. Nah, ada tidak hewan ini kalajengking? Oh iya, ini ada. Ini namanya cakar penjepit. Nah, kalau demikian maka kita sudah dapatkan di bagian samping kanan ini tertulis kalajengking. Berarti hewan ini namanya kalajengking. Sekarang kita lihat. Kalau demikian urutan kuncinya yang mana? Nah, 1A tadi kita sudah kaki kurang dari 10. 2B memiliki 2 bagian tubuh yang berbentuk oval. Dan 5A memiliki cakar penjepit. Maka hewan ini kita sebut dengan kalajengking. Nah, adik-adik, dari contoh ini, ayo sebagai latihan adik-adik perhatikan lagi hewan yang kedua ya. Nanti ini tolong ya dibuatkan kuncinya seperti ini, kemudian berikan nama. Nah, hewan ini contoh ya, kita mulai dari langkah 1. Memiliki kaki kurang dari 10. Apa benar kaki ini kurang dari 10? Wah, terlalu banyak, berarti dia memiliki kaki lebih dari 10. Berarti dia akan kunci pertamanya adalah 1B. Kalau 1B berarti lanjut ke langkah 3. Lanjut ke langkah 3. Jadi berarti yang 2 ini tidak perlu, langsung ke 3 ya. Nah, langsung ke 3. Jadi ini tuh contohnya. Di sini sudah ada nama. Adik-adik nanti tinggal tentukan apakah ini lipan atau kaki 1000. Perhatikan baik-baik. Demikian juga untuk hewan yang ketiga ini ya, diperhatikan baik-baik. Selalu dimulai dengan langkah 1. Memiliki kaki kurang dari 10. Oh, ternyata lebih, berarti dia 1B. Silakan
Nanti ini sebagai latihan untuk hewan yang kedua dan yang ketiga. Mari kita lihat yang berikut, tabel kunci determinasi untuk tumbuhan. Nah, ini jagung. Kita mau lihat tanaman jagung. Ada dua pertanyaan. Tuliskan kunci determinasi lengkap dengan cirinya untuk tanaman yang ditunjukkan pada gambar di samping. Ini tanaman jagung ya yang maksud. Termasuk kelompok apakah tanaman tersebut? Mari kita lihat. Ini kunci determinasinya. Prosesnya sama. Adik-adik, prosesnya sama dengan yang tadi pada hewan. Jadi ini langkah 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing ada 2 subnya. Nah, kuncinya di sini. Misalnya 1A tidak mempunyai batang. Benar? Apakah jagung tidak mempunyai batang? Kalau dia tidak mempunyai batang, maka masuk ke langkah 2. Tapi kalau jagung mempunyai batang, berarti dia masuk ke 3, langkah ketiga. Yang kedua tidak perlu dibaca. Nah, sehingga nanti terakhir adik-adik bisa memasukkan tanaman jagung ini masuk kelompok yang mana. Ini sudah ada ditulis di sini. Ya, dari jamur sampai dengan dikotil. Ini juga menjadi latihan untuk adik-adik di rumah ya. Tolong dilatih supaya biar bagus ya. Sudahlah, kita sudah bicara banyak tentang menggunakan kunci determinasi berdasarkan sistem penamaan dari teori Carolus Linus. Sudah sampai pada kesimpulannya. Yang pertama, untuk mengelompokkan makhluk hidup digunakan prinsip klasifikasi dengan menggunakan kunci determinasi. Yang kedua, urutan takson dalam klasifikasi adalah kingdom, divisio ini untuk tumbuhan, phylum untuk hewan, kemudian klasis, ordo, familia, genus, spesies. Setiap makhluk hidup diberikan nama yang terdiri dari 2 suku kata dengan nama ilmiah yang digunakan untuk semua makhluk hidup menggunakan bahasa Latin. Ini kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar, semoga sukses. Oke adik-adik sekalian, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita, dan Pak Guru ucapkan terima kasih untuk yang selalu setia mengikuti pembelajaran secara daring. Sukses selalu, dan kita akan bertemu dalam pembelajaran kita yang akan datang. Sampai jumpa.